Oke, dari nah, halo, Kanojo Hoshi di sini di video catatan wibu. Ya, video kali ini tuh mau ngebahas sesuatu anime yang bergenre sage. Karena sebelumnya itu kita udah ngebahas kayak action dan 7 atau 8 video sebelumnya tuh action semua. Jadi kali ini mau ganti ke anime yang lebih sage gitu, yang lebih sedih, yang lebih mellow. Nah, sesuai judul, sesuai thumbnail, ngebahas Angel Beats. Angel Beats itu anime yang bertemakan afterlife gitu, kehidupan setelah kematian gitu kan. Yang dimana tema yang cukup menarik untuk dibawakan ya. Biasanya rata-rata afterlife itu dipakai untuk isekai biasanya. Kalau Jepang tuh biasanya bikinnya begitu. Tapi ini afterlife-nya dibuat lebih berkomedi, ada actionnya, tapi fokus utamanya adalah di dramanya. Kita masuk ke sinopsisnya. Udah bikin cukup nggak banyak sih sebenarnya catatannya, tapi cukup untuk memberikan informasi dan gambaran kasarnya ya. Pertama dari sinopsis singkat anime ini, Angel Beats mengisahkan seorang pemuda bernama Otonashi yang mengalami amnesia atau lupa ingatan mengenai masa lalu di kehidupan dia sebelumnya. Jadi dia mengalami amnesia. Ya, dari sini kan kalian udah tahu kan gambaran kasar apa yang akan terjadi. Ini ada salah satu karakter afterlife kan, dia meninggal terus hidup lagi, dia di afterlife, dia lupa ingatan, kayak I have no idea, purely zero. Jadi bagusnya ini opennya ditarik kita supaya untuk nyari tahu apa yang terjadi. Jadi bagusnya open. Kita masuk ke autornya dulu. Autor yang menurutku cukup terkenal dengan karya-karya sedih-sedih gitu, karya kesan-kesannya punya dia. Siapa lagi kalau bukan Jun Maeda. Dia lahir di tanggal 3 Januari 1975, seorang penulis dan juga pendiri dari produsen novel Visual Kei. Beliau dianggap pionir dalam media novel visual. Berarti dia tuh cukup tokoh yang penting ya di Japur pada saat itu, kan dia dianggap sebagai pionirnya visual novel ya. Lalu beliau juga banyak berkontribusi sebagai seorang penulis skenario. Pertama, dia penulis lirik juga. Kedua, terus dia komposer musik untuk karya-karya yang diproduksi di perusahaannya. Jadi multi talent orang ini ya, ambisinya gede banget. Aku ini pengen bikin cerita, pengen nulis lirik, terus juga pengen nge-compose lagu atau membikin instrumen. Dia ini terinspirasi dari James Herbert Bremen gimana itu bacanya, dan juga pengaruh dari novel Haruki Murakami ya kalau nggak salah namanya, yang berjudul Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, kayak gitu kalau nggak salah bacanya seperti itu. Itu novel yang menginspirasi dia untuk jadi novelis, maksudnya untuk dia berkarya. Maaf. Sebelum dia mendirikan Kei atau perusahaan yang tadi, Jun Maeda itu pernah bekerja pada perusahaan yang bernama Tactics. Di situ dia ada berkontribusi kayak 2 karya di situ. Lalu beliau mendirikan Kei. Dia itu salah satu bisa dibilang foundernya lah ya. Kita lanjut ke karya-karya Jun Maeda ya. Ini karya Jun Maeda yang banyak bisa dibilang terkenal dan dianimasikan. Jadi hanya anime-animenya yang aku sebutin dan gak akan include kayak novel-novelnya karena fokusnya bukan ke sana, kita fokus ke autornya aja ya. Karya Jun Maeda yang pertama itu ada Air di tahun 2005, lalu yang kedua ada Canon, gimana bacanya, Canon apa Canon gitu ya, di 2006, lalu ada Clannad di 2007 ini, lalu ada Angel Beats yang akan kita bahas, ini dia di tahun 2010,
Lalu setelah Angel Beats di tahun 2012 ada Little Bars itu di tahun 2012. Lalu ada Charlotte, yang terkenal nih, di tahun 2015. Yang terakhir ada Kami Sama Nina Tahi di tahun 2020. Salah satu karyanya yang membuat dia berhenti menulis skrip lagi. Sedikit kita ngebahas tentang ini ya, sedikit aja. Jadi ada yang bilang bahwa ada yang mengklaim anime Kami Sama Nina Tahi ini akan menjadi anime tersedih sepanjang sejarah, tapi pada kenyataannya ya kurang menurutku. Penekanan dalam ininya kurang, banyak hal faktor-faktornya kurang. Yang lebih jelas adalah biasanya untuk mendapatkan feeling itu harusnya pengenalan lebih dekat, tapi anime ini terbatas dalam episode gitu kan. Ya bisa dibilang jelek enggak, oke itu oke, dibilang bagus banget dan tersedih enggak. Dan karena hujatan dan kritikan yang pedas itu, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti menulis naskah lagi, menulis skenario lagi. Dia jadi fokus ke musik aja, nge-compose musik sama liriknya. Ya gimana ya? Ya aku nggak tahu apakah dia sendiri yang mengklaim dulunya bahwa ini anime akan jadi anime tersedih, atau pihak perusahaannya atau pihak marketingnya, aku nggak tahu. Tapi ya akhirnya itu menjadi sebuah senjata makan tuan. Dia yang pada saat itu ditunggu-tunggu banget karya-karya kesedihannya, kan gapnya 5 tahun tuh dari Charlotte 2015 2020, 5 tahun kemudian hype nih, hype karya Jun Maeda yang baru, Kami Sama Nina Tahi. Tapi setelah kita ikutin story-nya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadinya ya internet kejam cuy, netizen tahu lah. Oke, tadi arc aktornya sudah, kita masuk ke about and production. Di sini sebenarnya nggak terlalu banyak informasi tentang di animenya, tapi aku akan sedikit nuangin aja yang penting-penting. Jadi untuk anime Angel Beats itu ada 4 kayak karya yang cukup menonjol. Untuk yang pertama itu adalah anime series yang aku tonton, yang akan aku review ini. Anime seriesnya itu plot utamanya bisa dibilang canon dan sequelnya. Lalu ada Frost Zero, Angel Beats Frost Zero, itu anime yang memiliki fokus cerita atau alur yang dimulai sebelum animenya. Jadi ceritanya itu difokuskan ke sebelum karakter protagonis utama itu muncul di anime. Lalu ada 4 ya, kalau kalian tahu 4 itu adalah 4 panel comic ya. Ya pasti ada yang udah familiar dengan komik-komik 4 komik chibi-chibi gitu. Nah itu. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada Heaven Door, bukan istandonya Kishibe Rohan ya, Heaven's Door. Heaven's Door ini adalah adaptasi dari Track Zero ya, tapi ini prequel ya teman-teman, dimana mengambil sudut pandang yang berbeda dari karakter protagonis utamanya. Lebih ke ada side karakter, aku lupa namanya, yang si rambut biru itu, dia itu adalah protagonis utamanya. Karena prequel itu mengambil sudut pandang karakter, sudut pandang cerita yang lain, tapi masih dalam satu timeline yang sama. Jadi bukan kayak universe lain, bukan. Lalu kita masuk ke produksinya. Tadi tentangnya dikit aja, nggak usah banyak. Kita masuk ke produksinya. Studio yang menggarap anime ini adalah P.A. Work ya, penyebutnya P.A. Work. Ini cukup terkenal studionya, menciptakan anime-anime bagus juga. Lalu tayang pada 3 April 2010 sampai 26 Juni 2010. Animenya cukup tua ya, bisa dibilang umurnya sekarang udah 13-12 tahun. Berjumlah 13 episode, dan aku akan bacain beberapa staff-staffnya. Dan yang pertama sutradara itu ada Seiji Kishi. Terus ada produsernya itu ada 3 orang, Kenji Horikawa, Hiro Maruyama, dan Hironori Toba. Nanti aku akan tampilin kalau salah pronunciation-nya atau salah cara nulisnya atau cara ngomongnya, mama. Lalu untuk skenario-nya itu ya Jun Maeda sendiri penulis skripnya.
musiknya itu ada Jun Maeda yang aku bilang dia nulis lirik sama ngekompos lagu, dan ada Anand Garde Eyes, aku nggak tahu tapi nanti aku akan tunjukin kalau ada informasinya. Oke, kita masuk ke reviewnya, langsung aja review, boom. Pertama, review grafisnya. Jadi grafisnya itu aku bisa bilang oke ya, dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek juga enggak, pertengahan tapi agak bagus sedikit gitu ngarah. Kalau dari 1 ke 10 itu aku bisa bilang 7,5 ya, karena bukan anime yang spesial banget tapi cukup baik dibuatnya, well made, kayak ada crowd-crowdnya waktu, maksudnya kayak orang-orang yang dibuat waktu konsernya mereka Girl Dead Monster itu, lalu action tembak-tembakannya menurutku cukup baik, apalagi komedinya itu dibuat sangat-sangat baik, kayak punchline-nya dapat, meskipun tidak semua komedinya bisa dibilang sukses membuat orang tertawa, tapi sebagian orang mungkin merasa terhibur dengan komedinya. Tadi menurutku Crofis oke lah. Oke. Yang kedua, alur cerita. Untuk alur cerita ya, oke, karena dia mengusung tema afterlife, ya dimana afterlife itu cukup memberikan banyak kemungkinan, dimana pasti kita bisa mengulik masa lalu karakter, yang dimana ada juga event yang akan datang gitu. Jadi tema afterlife itu menurutku cukup oke untuk dibuat drama, untuk menambahkan unsur drama, karena tema afterlife itu banyak banget kemungkinannya, bisa masa lalu yang dikulik, bisa masa depan yang tidak tahu nanti akan terjadinya apa gitu. Afterlife gitu kan, afterlife pun ada apa yang akan terjadi setelah afterlife dulu gitu. Setelah afterlife gini terus nanti apa lagi gitu, pasti penasaran orang kan, dikasih event boom dengan kena gitu. Terus ditambahin masa lalu lagi, makin kena kan orang-orang. Jadi afterlife oke untuk dibuat drama, dan cerita di ini nih cukup sedikit plot twist juga, sedikit plot twist, nggak yang plot twist wah di luar nalar coy, enggak, tapi cukup plot twist hanya cukup plot twist, nggak yang twistnya parah, cukup twist lah, twist up gitu. Kayak misalnya kalian digiring dulu di awal terus tiba-tiba ternyata gitu, cukup kayak gitu aja. Oke, untuk bagian karakter yang ketiga, review karakternya menurutku cukup menarik. Di Angel Beats ini karakter mendapatkan pengembangan yang cukup signifikan dan cukup baik, bukan yang kayak wah banget gitu kan, karena banyak karakter yang di highlight, banyak juga karakter yang dapat panggung, yang dimana ketika mereka dapat panggung banyak, biasanya itu bisa memberikan impress atau kesan yang baik kepada penonton atau penikmat ceritanya, yang dimana itu menjadi nilai tambahan kan buat karakter-karakter itu. Tapi ketika banyak karakter itu mendapatkan jam tayang ketika karakter itu mendapat jam tayang tapi episodenya terlalu sedikit untuk menceritakan mereka satu persatu, jadinya menurutku agak kurang ya, nggak menyeluruh, nggak merata gitu, nggak adil. Jadi bilang nggak adil kan untuk ngedapetin setiap kesan untuk karakternya. Dan ya masih oke lah ya, kayak beberapa side karakter yang bukan protagonis utama tapi orang-orang yang ada di sekitar protagonis utama itu mendapatkan kesempatan untuk kayak love development, relationship development, atau karakter development itu sendiri. Jadi ini yang menurutku cukup menarik, side karakter love development. Boring dengerin protagonis kayak gitu aja kan formulanya, jadi kasih side karakter boom langsung dapat feelingnya. Yui. Oke, kita masuk yang keempat adalah musik. Kayak untuk musiknya itu sejujurnya anime ini yang memperkenalkan aku pada band Lisa pada tahun itu ya, di tahun 2015-2016 itu aku nonton anime ini dan kenal Lisa karena Lisa ngisi insert songnya, meskipun pada saat itu aku nggak terlalu memperhatikan insert songnya, tapi satu insert song yang menurutku bagus banget dan itu dinyanyikan Lisa. Ya kan aku bahas ya habis ini. Kita bahas dulu BGM-nya. BGM-nya menurutku cukup renyah karena di dalam situ ada band gitu, inside band, jadi insert musiknya ada, BGM yang dibilang cukup baik ketika ada drama, terutama BGM ketika mereka melakukan action gitu kan, itu BGM cukup intens, cukup baik, dan juga BGM waktu dramanya itu cukup baik. Untuk komedi menurutku kayak ya well made lah ya, cukup decent.
nggak yang wah, tapi untuk dramanya bagus. Masuk ketika dibukain celah terus masuk dramanya tuh ngena tuh, meskipun nggak semuanya, cukup oke. Dan sound effectnya tuh menurutku biasa aja, kayak tembak-tembakannya ya kayak suara pada umumnya, tapi aku suka suara salah satu karakter yang punya pedang itu keren, cukup keren lah ya. Kita masuk ke tadi pembahasan tentang musik opening dan ending dan serta insert songnya. Untuk opening pertama itu ada My Soul Your Beats dari Lia, dan ending pertama itu ada Brave Song dari Aoi Tada. Ini cukup ikonik ya, terutama untuk openingnya tuh dulu aku suka banget karena yang terngiang-ngiang di kepala aku adalah karakternya bermain piano gini-gini. Kita masuk ke insert songnya. Insert songnya itu yang pertama ada Crossing, itu dari ya tahu Girls Dead Monster, Thousand Enemies, terus ada Little Braver, ada Last Song, dan yang terakhir Ichiban no Takaramono. Beberapa ada yang dinyanyikan Lisa dan beberapa ada yang dinyanyikan sama kayaknya Sawashiro Miyuki ya, karena voice aktornya sebelumnya kan Sawashiro Miyuki kan yang jadi karakter di bandnya, vokalis bandnya sebelum anjing udah spoiler enggak ya, pokoknya itu lah ya. Oke. Kesimpulan nih, yang pentingnya apa yang akan kita bahas di sini. Oke, kesimpulannya karena aku nggak mengikuti semua karyanya Jun Maeda, yang aku ikutin hanya Charlotte, Clannad, Angel Beats, terus kami sama Nina Tahi. Dari yang kulihat ini Angel Beats itu bisa dibilang nggak buruk, oke. Karena dengan 13 episode yang aku bilang tadi di awal, dengan 13 episode aja mereka udah bisa ngedeliver anime ini dengan cukup baik. Padahal agak sayang ya kalau anime drama dibuat 24 episode itu pasti akan lebih ngena, karena time screen yang diberikan lebih banyak supaya penonton tuh bisa lebih mengenal karakternya. Ketika diberi event, pasti akan lebih ngena karena orangnya udah merasa kayak kenal, aku udah kenal karakter ini, jadi rasa empati penonton juga bisa muncul dari situ. Lalu ya bisa dibilang ceritanya cukup oke, grafisnya oke, well designed, meskipun aku lebih prefer karyanya Jun Maeda yang Clannad gitu kan. Clannad yang pertama itu lebih kepada romcom aja ya, cerita kayak ya daily basis romcom anak sekolahan, tapi ketika masuk ke after story kayak nanti masuk ke pekerjaan, masyarakat gitu kan, menjadi failure di usia muda menikah gitu-gitu, dan ya cukup kompleks lah karena terlalu realistis. Mungkin orang suka karena ya sebenarnya ada bumbu supernaturalnya di situ kan di after story, tapi itu lebih kepada jadi malah ngebahas kan. Oke, overall anime ini cukup baik, bisa menjadi sebuah opsi kalian untuk menonton drama, tapi bukan drama yang top tier banget sampai kalian sedih, enggak. Ini drama yang decent, ada aksinya, ada komedinya, jadi cukup ada paket komplitnya lah ya, kayak standar gitu, paket reguler gitu kan, yang bisa kalian dapetin dengan harga murah, misalnya kayak gitu, beli makan harga murah tapi dapetnya komplit, ya rasanya bisa dibilang sesuai dengan harga. Oke, sekian aja dari Kanojoshi kali ini. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Kalau ada yang mau ditambah-tambahin silahkan tulis, mau koreksi silakan, mau diskusi silakan, tapi jangan spoiler. Dan terima kasih yang udah nonton dan nyimak ini sampai habis. Saya undur diri pamit. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.